pagi, Ibu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Mari silakan masuk. Ya, terima kasih. Aduh, halo. Ayo silakan dulu. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan dulu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Aduh, bagaimana nih kabar kalian semua? Baik. Selamat pagi, Ibu. Kalau saya kurang baik, Ibu. Akhir-akhir ini mungkin karena capek juga ya, jadi saya pilih. Oh iya betul. Ibu juga beberapa minggu lalu itu sempat pilek. Jadi bagaimana? Sekarang sudah agak baik? Sudah cukup membaik, Ibu. Sudah minum obat dari malam. Begitu jaga kesehatan ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Halo, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Ibu. Terima kasih adik-adik semua sudah berkenan untuk datang memenuhi panggilan ibu pada hari ini. Jadi mungkin agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Mungkin ibu sendiri yang akan memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Aduh, jangan terlalu tegang ya. Kenapa? Tegang sekali. Sudah tidak apa-apa. Jadi adik-adik semua, di awal kegiatan kita ini kita perlu yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, mungkin adik-adik belum mengenal ibu, begitu juga sebaliknya ibu belum mengenal adik-adik. Itu kita perlu memperkenalkan diri dulu. Mungkin nanti dimulai dari ibu. Tetapi nanti perkenalannya setelah nama panggilan saja ya. Setelah nama panggilan disebutkan ciri khasnya atau kelebihannya. Bisa? Bisa, Bisa ibu. Oke. Baik adik-adik semua, perkenalkan nama Ibu Ci. Jadi ibu itu orangnya sabar dan juga sedikit baperan. Sudah Ibu Ci. Selanjutnya dari adik. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Ellen. Kalau dari saya pribadi, saya merasa diri saya ini cepat sekali terpancing emosi, Ibu. Aduh, mancing emosi. Oke. Sudah, jadi ya sudah kelar ya Ellennya. Oke, selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Teresa. Saya dari jurusan TKJ 2. Kelebihan saya itu orang yang sabar ini. Sabar. Ya, sudah. Ibu, mungkin tadi saya kurang Iya. Kalau saya dari TKJ 3, tetapi saya dari TKJ 3, Ibu. TKJ 3. Iya. Saya sudah TKJ 2. TKJ 2, Ibu. Orangnya sabar. Bagus ya. Ya, walaupun perempuan tuh biasanya sering kali disakiti. Kalau ketemu orang yang sabar itu pasti laki-lakinya itu nyaman sekali. Amin, Ibu. Selanjutnya. Nama saya Andri. Saya kelebihan Coba kelebihannya apa? kelebihan saya saya sabar. Kalau saya itu malu-malu. Sabar dengan malu-malu. Dari TKJ berapa ya, Nanti? Bagi dua. TKJ 2. Jadi Yang berbeda satu Oh, kelas. satu kelas. Oke. Makasih Andri. Selanjutnya. Nama saya Diana Bunga. Saya dari TKJ 3 kelas sampai KM. Kelebihan saya sabar. Kekurangan saya ketika orang memuncul saya cepat emosi. Cepat emosi. Iya. Yang sabar baik ya dia. Iya. Ada kelebihannya sabar tapi kurangannya cepat marah. Jadi kurang lebih tadi kita semua itu punya ciri khas ya, banyak kesabarannya ya Ibu. Terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan diri adik-adik. Oke, baik adik-adik, karena kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing, Ibu berharap kita kedepannya lebih saling mengenal ya, walaupun tadi ada perbedaan kelas itu tidak menjadi saya tidak mau berteman dengan tidak usah begitu ya. Adik-adik, mungkin tadi Ibu belum menjelaskan lebih dalam tujuan adik
akan kita buat di hari ini. Nah, adik-adik, bahwa tujuan ibu panggil adik-adik ke sini bahwa kita hari ini akan melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Untuk adik-adik sendiri nih, ibu mau bertanya, kira-kira adik-adik pernah dengar atau pernah ikut tidak bimbingan kelompok? Sebelumnya pernah dengar tidak? Untuk mengikutinya belum pernah, Ibu. Ini perdana saya mengikuti bimbingan kelompok. Cuma pernah mendengar bimbingan kelompok. Kalau tidak salah, bimbingan kelompok itu dilakukan oleh konselor kepada anggota kelompok dalam jumlah yang lebih dari 1 orang. Itu tuh bisa berupa layanan, mungkin pencegahan, pemahaman. Seperti itu, Ibu, kalau pemahaman saya. Baik, terima kasih Adik Ellen. Memang betul ya, seperti yang disampaikan oleh teman Ellen. Jadi mungkin teman-teman hanya sebatas mendengar informasi yang disampaikan oleh teman Ellen, namun belum pernah mengikutinya. Jadi semua hari ini pertama kali mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Iya, Ibu. Jadi perlu dijelaskan apa itu kegiatan bimbingan kelompok, nanti apa yang akan kita buat ya. Nah, jadi adik-adik, bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK atau juga konselor yang disebutkan oleh Adik Ellen dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, maksudnya dalam dinamika kelompok ini nantinya kita akan sama-sama berdiskusi, mengeksplorasi masalah kita masing-masing, dan kemudian juga kita saling memberi saran dan juga tanggapan agar kita dapat memberikan solusi sehingga tujuannya nanti adik-adik mampu mencapai perkembangan yang optimal. Nah, adik-adik perlu tahu juga nanti dalam bimbingan kelompok ini kita akan mendiskusikan satu topik ya, tema yang sudah dibuat, nanti ibu akan jelaskan. Kemudian nanti ada urutannya juga. Mungkin kurang lebih ada 4 tahap nih dalam bimbingan kelompok. Yang pertama nanti ada tahap pengenalan, pembukaan, kemudian ada tahap transisi, kemudian ada tahap inti dan juga tahap penutup. Nah, itu dia. Nah, untuk itu adik-adik, ibu mohon partisipasi dari adik-adik semua. Adik-adik nih sudah sukarela datang bertemu ibu di hari ini. Jadi ibu-ibu, adik-adik tidak perlu takut untuk menceritakan apa yang menjadi kesulitan adik-adik. Kemudian adik-adik juga mau terbuka ya, sukarela, tidak perlu takut. Ibu jamin apa yang adik-adik ceritakan tidak akan ibu sampaikan ke orang-orang lain selain kita saja di sini. Ibu juga berharap dari teman-teman semua nanti ketika adik Resa menceritakan, nah adik Ina tidak boleh nih menceritakan di luar sana. Terutama tadi yang teman-teman satu kelas dia menceritakan di teman-teman yang lain, tidak boleh ya. Jadi itu sebagai janji kita bahwa nanti selama proses diskusi kita akan saling terbuka, saling jujur dan juga sukarela menceritakannya. Oke, Ibu. Oke. Terima kasih. Jadi mungkin adik-adik tadi bertanya ya, topik layanan kita apa? Iya. Oke. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang mewujudkan perilaku yang sopan santun. Namun sebelum itu, agar adik-adik itu jiwa semangatnya keluar. Ini dari tadi kok saya perhatikan sepertinya takut sekali, canggung gitu. Tidak saya. Sebelum itu kita ice breaking dulu, mau tidak? Mau, Ibu. Mau ya? Oke. Ibu sudah siapkan ice breaking-nya. Namun sebelum itu ice breaking ini kita perlu nih bagi 2 tim. Nah, hanya 4 orang jadi 1 tim 2 orang, sebenarnya 2 orang. Berarti Ellen sama Reza, terus Henry sama Delian. Oke. Jadi permainannya itu adalah jika maka. Pernah dengar tidak? Pernah, Ibu. Nah, pernah bermain? Pernah juga, Ibu. Tapi Ibu perlu juga sampaikan kembali instruksinya seperti apa? Iya, Ibu. Jadi karena sudah dibagi ke dalam 2 tim, maka Ibu perlu bagi tim yang sebelah kiri Ibu, tim jika, dan sebelah kanan Ibu, tim maka. Nah, permainan seperti apa? Nah, dari tim jika membuat 2 kalimat ini, 2 kalimat. Kalimatnya random saja, kalimat apa? Tapi diawali dengan kata jika. Nah, kemudian dari tim maka membuat kalimat juga yang diawali dengan kata maka. Nah,
nanti akan disandingkan dengan tim maka dari kalian. Semangat dong. Iya, terima kasih. Oke, sudah paham belum? Sudah, jadi pikirkan saja kan kalian bisa jawab. Berdiskusi. Nanti dari jika apa saja nantinya. Sudah, tim jika sudah. Oke. Sekarang kita dengar nih dari tim jika pertama dari si Melani nanti disandingkan dengan tim maka dari adik kalian. Oke. Yang pertama mungkin dari jika ya. Iya. Jika silakan. Jika saya lebih kacau, Nanti maka yang mau buat dia. Maka saya akan memukulmu. Nanti spontan langsung saya apa yang ada di pikiran kamu langsung sampaikan. Oke? Oke, selanjutnya nih. jika saya dari kepala desa, Jika saya jadi kepala desa, saya akan menjadi kaya. Maka saya akan menjadi kaya. Maka saya akan Menjadi kaya. ada saya masa jadi kaya sih. Sebenarnya Elisa bilang maka saya akan menjadi istrimu. Oke, nanti kita beri aplaus. Oke, baik adik-adik, tadi kita sudah sedikit membuat dan juga melakukan ice breaking-nya. Jadi tadi sudah nih dari adik Reza sama adik Yandi. Sepertinya tadi kalimatnya jauh sekali. Jika dan maka sudah terpantau. Oh iya, tadi kalian dari kelas 11 TKJ ya. 11 TKJ. Sejauh ini nih adik-adik kira-kira pernah mendapatkan atau menemukan kesulitan tidak sampai di kelas 11 TKJ? Pernah tidak? tidak Ibu, karena sesuai dengan kemampuan saya. Oh, jurusan. iya, betul ya. Laki-laki bisa kemampuan itu sih. Nah, ya betul. Kalau saya ibu pernah kesulitan karena saya kan dari SMP tidak pernah belajar laptop begitu Iya. jadi merasa kesulitan. Merasa kesulitan. Tapi nanti sering berjalannya waktu pasti kesulitan itu akan ada jalannya ya. Jadi tidak perlu menyerah. Oke. Kalau dari 9 Sejauh ini tidak ada itu. Sejauh ini tidak ada. gampang-gampang saja. Jadi DKJ itu seru. Iya, karena kan sesuai dengan apa yang kita minat, kita jadi kayak menikmati prosesnya. Iya. Kalau dari saya ini sesuai kemampuan saya, hanya ini kesulitan saya di sini saya tidak mempunyai laptop. Jadi untuk mau belajar agak sulit. Iya. Tidak apa-apa ya. Nanti pelan-pelan saja. Mungkin nanti ada teman yang bisa nebeng gitu. Tidak apa-apa. Tidak perlu, yang penting dari kitanya tidak perlu malu, tidak usah patah semangat. Bisa ke mereka untuk sama-sama belajar gitu. Ya, kalau kelas TKJ itu kalau tidak salah sampai 5 kelas ya. Iya, itu iya. banyak sekali jadinya yang berminat ke TKJ. Ya, nanti harapan ibu mudah-mudahan kalian terus mendalami jurusan kalian ini sampai nanti di dunia kerjanya itu kalian betul-betul mahir gitu ya. Iya. Oke. Nah, adik-adik semua, jadi sudah nih tadi ibu jelaskan tentang topik kita nih tentang perilaku sopan santun. Nah, mungkin ini kita perlu berdiskusi secara bersama-sama. Jadi ibu perlu tanya kepada adik-adik dari adik-adik sendiri nih, kira-kira pernah tahu tidak apa itu sopan santun atau bagaimana nih perilaku sopan santun yang seharusnya kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sopan santun itu apa sih? Saya ibu. Oke. Kalau dari saya sopan santun itu bagaimana cara kita menghargai orang lain, terus bagaimana juga cara kita bertutur kata kepada orang lain, apakah itu sopan atau tidak. Oke, betul sekali. Ya, betul. Oke, dari Sopan santun menurut saya itu bagaimana kita berperilaku dalam masyarakat, di mana kita menaati setiap norma-norma sosial yang diterapkan. Jadi itu berangkat dari norma kebiasaan yang diterapkan. Ada lagi? Ibu itu saja kurang Sudah sama? Kalau bisa ya. Oke, terima kasih. Mungkin di atas dulu. Jadi
betul sekali yang disampaikan oleh adik-adik semua bahwa sopan santun itu. Jadi sopan itu adalah sikap hormat dan juga adab dalam perilaku. Nah, sedangkan santun itu berkaitan dengan tutur bahasa kita, kemudian kemudian juga kaidah bahasa kita yang sesuai dengan norma atau kebiasaan di daerah kita masing-masing yang harus kita jalani seperti yang disampaikan oleh adik yang tadi. Nah, untuk itu adik-adik, agar kita lebih memahami apa itu perilaku sopan santun, bagaimana kita bertutur kata dengan orang lain, ibu punya satu permainan, bukan permainan sih, tapi ini sebagai salah satu kegiatan dari ibu, di mana adik-adik nanti akan melakukan suatu cerita yang berkaitan dengan sopan santun agar adik-adik lebih mendalami apa itu perilaku sopan santun. Bisa ya. Terima kasih. Mungkin ibu langsung saja membagikan skenario. Di sini juga sudah dijelaskan tokoh-tokohnya. Karena kalian ada 4 orang, jadi yang bermain di sini hanya 3 orang. Nah, untuk 1 orangnya nanti sebagai pengamat. Bisa? Bisa ibu. Oke. Kalau begitu ibu bagikan saja skenarionya, dipegangnya. Oke. Nanti dibuka di dalam situ ada. Oh bisa ya Den? Bisa. Jadi buka. Ini satunya. Nah, mungkin ibu berikan waktu berapa menit? 5 menit saja ya. Oke, di situ kan ada 3 peran ya. Nah, nanti ibu bagikan dulu nih. Kira-kira yang akan bermain itu siapa? Kalau dari adik-adik sini siapa yang mau bermain? Ayo. Saya. Mau bermain. Apa yang mau bermain? Oh, jadi yang menjadi pengamat? Gelen. Oke. Jadi ada Gelen, Risa dan Jari. Oke. Kan di sini ada 3 peran. Yang pertama dari Bu Deni. Kira-kira siapa nih yang menjadi Bu Deni? Saya itu. Oh, jadi Rina? Saya itu. Rina. Oh, otomatis Deni. Pas juga ya. Udah mungkin dia ada yang Deni. Bisa ibu pakai ini. Jangan. Ya sudah. Silakan dibaca. Nanti kalau ada yang bingung, boleh tanyakan kepada ibu. Ya, ibu. Sudah? Ya. Sudah? Oke, sudah. Jadi adik kita sudah baca tidak gambaran garis besar ini? Sudah? Sudah, ibu. Ya, kalau begitu perlu tidak ya kita untuk menata ulang kita punya perlu ibu ya setting kelas sesuai dengan Oke, silakan. Kami bantu ya ibu. Ya. Terima kasih ya. Ibu boleh kasih videonya, ibu boleh mas silakan. Ibu saya dari sini ya ibu. Kita akan berdata. Seandainya di situ saja yang akan berdata. Aduh, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ibu. Aduh, maaf ya, kalian sudah menunggu lama ibu, agak terlambat. Tidak apa bu. Jadi kalian langsung saja siap buku ya, sama pulpen. Ibu akan mencatat di papan dan kalian akan mengikutinya. Kita mulai sini. Jadi hari ini kita operasi pecahan ya. Ya ibu. Adik-adik tolong catat rumusnya ya. Ya ibu. Yandri, buat apa kamu? Cuma main game tuh. Kamu sadar nggak sih Yandri? Sekarang lagi jam mata pelajaran. Jangan marah-marah dong ibu, kan saya cuma main game. Sudah. Sekarang kamu pindah ke depan ya. Ibu akan sita HP kamu. Ya. Maju sini. Sebentar bu ibu.
Yang Iya, Bu. Doni, kamu seharusnya tidak boleh begitu dengan Bu Dewi. Bu Dewi sama seperti orang tua kita. Kamu seharusnya menjaga dan menghargai Bu Dewi. Tindakan kamu sudah keterlaluan dan menyakiti hati Bu Dewi. Oke anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini ya. Kalian silakan mencatat, ibu izinkan. Ini yang lain kali tidak boleh seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sini nak. Aduh, terima Iya, kasih ya sudah memainkan peran dengan baik. Sama-sama. Baik, terima kasih sekali. Saya pikir adik-adik semua selain dari jurusan TKJ, ternyata juga plusnya. Ada plusnya itu bisa berakting ya. Tadi totalitas sekali dari Bu Dewi ini memang. Aduh, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin kita kembali ke tempat duduk kita tadi. Nah, sudah bagaimana? Posisi duduknya sudah nyaman kembali? Sudah ya, mari kita dihapus dulu. Oke, terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi tadi memainkan drama. Sangat totalitas sekali ya dari adik-adik semua. Nah, adik-adik, jadi ada 4 pertanyaan yang telah Ibu cantumkan di sini. Jadi nanti ini sebagai bahan diskusi kita ya setelah tadi adik-adik sudah memainkan drama. Nah, adik-adik mungkin yang dari pengamat tadi nih bisa menceritakan sedikit garis cerita dari drama yang telah teman-teman tadi mainkan. Kira-kira apa tuh? Kalau dari saya, teman-teman ini sudah totalitas sekali ya dalam memerankan ini drama singkat ini. Jadi yang saya dapat simpulkan dari drama singkat ini, teman-teman harus menghargai guru, menghargai teman, tidak boleh tidak menghargai, apalagi guru sedang mencatat di depan. Kita harus menghargai guru yang ada di depan. Kita harus mencatat atau apa ya? Memperhatikannya supaya kita juga bisa supaya kita juga mendapat ilmu untuk masa depan kita. Terima kasih ya adik Melani, sangat baik sekali. Jadi kurang lebih tadi sudah dijelaskan singkat ya begitu. Nah, adik-adik semua, kira-kira tadi dari karakter yang telah dimainkan tadi, kira-kira bagaimana sih watak dari setiap karakter yang tadi sudah kalian perankan masing-masing? Bisa dijelaskan tidak secara singkat? Bisa ibu. Oke. Kalau saya kurang lebih Ibu Dewi tadi orangnya cepat emosi juga ibu ya. Iya. Mungkin karena perilakunya dan muridnya seperti itu, saya rasa semua guru pasti akan emosi. Iya. Apalagi dengan capek-capek datang ke guru mau kasih pelajaran, lihat anak-anak main game. Dan begitu saya itu dari saya. Jadi tadi adik Ens terbawa juga ya. Iya ibu, saya benar-benar kayak mau pukul dia ibu. Betul sekali yang dikatakan di bawah dia itu cepat emosi ciri khasnya. Oke, sudah. Dari Reza? Kalau dari saya ini pemeran dari Irina ini, dia itu wataknya itu tuh baik, terus sabar. Baiknya di sini itu bagaimana dia ingin memperingati Doni untuk bisa bersikap santun kepada Bu Dewi. Oke, terima kasih. Terakhir nih dari Doni. Sama juga Ibu. Mungkin karakter dari Doni yaitu tidak bisa menghargai guru, Ibu Dewi, tidak boleh sopan santun. Dengan karakter dari si Rina Penyabar ya. ya, bisa memberikan nasihat kepada si Doni. Oke, terima kasih. Nah, itu nih dari drama yang sudah dimainkan. Kalau adik-adik lihat nih, manakah perilaku yang perlu nih kita ikuti dan kita terapkan sehari-hari dan manakah yang tidak perlu kita ikuti. Dari adik Milani, mana tadi yang
diterapkan dulu perilaku positifnya itu apa? Kalau menurut saya seperti perilaku ringan. Iya. Kalau ada teman-teman yang tidak ada sopan santun, kita harus mengingatkan tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai, biarpun umur lebih bawah dari kita, apalagi orang tua yang lebih dewasa dari kita harus menghargai mereka dimanapun berada, maupun di perguruan tinggi, masyarakat, gereja, kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau saya lebih kepada perilaku yang tidak perlu ditiru itu dari perilakunya Doni, Ibu. Iya. Ini sangat-sangat kurang ajar, Ibu. Itu saya sih, Ibu. Jadi itu sebagai salah satu contoh perilaku tidak sopan santun ya, yang dilakukan tadi diperlihatkan oleh Doni tadi. Diperlihatkan oleh Doni itu salah satu contoh perilaku tidak sopan santun. Nah, baik, terima kasih adik-adik. Nah, kalau berangkat dari ini nih, kira-kira sejauh ini apakah adik-adik semua sudah menerapkan perilaku sopan santun? Bagaimana nih? Ayo. Kalau kami pribadi sudah, tapi jujur Ibu di kelas saya masih ada beberapa oknum anak-anak peserta didik yang masih kurang ajar, Ibu. Mungkin dari tutur katanya terhadap guru, berbicara dengan nada keras itu sampai sekarang masih ada, Ibu. Oke. Karena melihat seumuran, jadi ya sudah langsung saja tidak dipandang gitu ya, kata-kata yang dikeluarkan itu apa ya gitu. Ada lagi? Itu sih. Nah, oke, silakan. Silakan Ibu. Kalau saya Ibu, mungkin terkadang saya tidak menghargai guru yang mengajarkan. Kadang saya juga memperlihatkan perilaku sama seperti dulu, yaitu bermain game saat guru mengajar di depan kelas. Seperti itu. Jadi yang dilakukan tadi itu sudah sempat jadikan sebagai kebiasaan. Nanti Lantas saya Ibu sadar itu benar-benar menggebu-gebu, ternyata dia juga seperti itu. siapa yang duduk kelas dengan dia? Saya. Ini sendiri begitu. Iya, Ibu. Aduh, apa ya? Nah, adik-adik, misalnya nih, adik-adik di posisi tadi yang seperti Ibu Dewi, kalau mendapati atau berhadapan dengan orang yang seperti itu, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Melihat ada orang yang bertutur kata tidak sopan atau berperilaku tidak sopan dengan teman-teman atau pada orang-orang yang umurnya di atas, ketika itu adik-adik melihat, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Menegur seperti tadi yang dilakukan oleh Nina. Dari desa ada tidak? Jadi kalau dari saya Ibu, kita harus bersikap sabar. Apalagi untuk ini kita harus menghormati orang yang lebih tua. Jadi dengan menghormati orang yang lebih tua itu pasti kita sudah diajarkan di sekolah bahwa kita harus memiliki sopan santun. Oke, terima kasih. Kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh yang lain. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik terima kasih. Adik-adik sudah berpartisipasi aktif. Betul sekali yang adik-adik sampaikan. Nah, yang adik-adik sampaikan itu termasuk dalam aspek-aspek perilaku sopan santun. Seperti tadi bertutur kata atau tata krama dengan orang tua. Nah, apalagi itu dengan siapa lagi? Orang tua, terus dengan teman, terus dengan guru, pokoknya dengan semua orang lah yang harus sopan santun. Ya, tata kramanya itu semua dengan siapa saja dan di mana saja. Itu dia. Nah, adik-adik, karena kita sudah bermain peran, tadi adik-adik sudah menyampaikan pendapat adik-adik dan juga beberapa tadi bahan refleksi kita. Nah, dan selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, dari awal tadi kegiatan kita, apa kesimpulan yang dapat adik-adik dapatkan? Boleh 2 orang mungkin? Saya berbunyi. kalau saya Dari dari keseluruhan tadi proses berjalannya bimbingan kelompok sampai berakhir, ya dapat saya simpulkan bahwa perilaku sopan santun itu sangat diperlukan dimanapun itu, dan untuk siapapun itu, tidak memandang umur, tidak memandang jenis kelamin, kita harus bisa menerapkan perilaku sopan santun. Dan memang perilaku sopan santun itu juga bisa mencerminkan kita punya diri. Iya. Kalau kita menampilkan perilaku sopan santun, berarti nanti orang-orang terhadap kita juga menjadi segan. Tapi sebaliknya kalau kita juga dengan orang-orang juga kita menampilkan yang tidak baik, pasti orang juga akan memberikan dampak balik ke kita juga yang tidak baik seperti yang kita berikan. Begitu.
Nah, Erin boleh disampaikan tidak sekaligus dengan kesan dan juga pesan yang didapat dari kegiatan kita hari ini? Kesannya dulu. Kalau kesannya saya, kan tadi saya berperan sebagai Bu Dewi ya. Mungkin kan saya belum pernah menjadi seorang guru, tetapi berperan menjadi seorang guru tadi secara tidak langsung saya merasakan apa yang dirasakan oleh guru, dan cukup disayangkan sekali ketika diperlakukan seperti itu tuh tanpa anak-anak sadari itu, mungkin mereka berpikir biasa saja. Tetapi kalau guru sendiri pasti ada perasaan sedih, kecewa, mungkin malu juga ibu karena diperlakukan sedemikian. Terima kasih ya. Selanjutnya dari Adik Jandri, Resa. Oke, silakan Ibu Resa. Kalau dari saya, yang saya dapat dari yang saya pelajari ini, perilaku sopan santun itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai anak sekolah ini kan pasti kita sudah diajarkan untuk berperilaku sopan santun, baik itu kepada orang tua, kepada guru, orang yang lebih muda, kita masih harus memiliki sopan santun. Terus kesan yang saya ambil dari drama kita hari ini itu tuh kita harus menerapkan perilaku sopan santun di kehidupan nyata kita. Bagaimana kita menghargai, di saat ini bertemu guru kita harus menegur sapa, terus bertemu teman itu kita harus saling menghormati, tidak boleh berkata-kata kasar. Itu kan merupakan salah satu perilaku sopan santun yang harus diterapkan di sekolah. Oke, terima kasih ya atas pendapatnya dari Adik Resa. Ada lagi? Nanti pemikirannya harus examen karena sekelas, jadi sudah diwakili saja. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Jadi yang disampaikan oleh adik-adik itu benar sekali ya. Jadi perlu ibu tegaskan kembali bahwa perilaku sopan santun itu tidak hanya kita terapkan dengan orang yang kita kenal, seperti tadi karena guru. Dia itu hanya sebatas guru. Jadi disampaikan oleh Rina, oleh Resa, kamu jangan begitu karena guru itu sebagai orang tua kita. Nah, jadi dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bertemu, kita harus menerapkan namanya perilaku sopan santun. Baik, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik semua, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi sebelum ibu mengakhiri pertemuan kita. Kita mungkin perlu sepakat dulu untuk waktu pertemuan kita selanjutnya. Tetapi ibu sesuaikan saja dengan waktu adik-adik ya. Boleh? Kira-kira bagaimana tuh? Minggu depan kah di hari yang sama bagaimana? Bisa juga karena kan di hari ini kan semua tidak ada mata pelajaran ini misalnya. Jadi di hari yang sama ya. Di jam yang sama juga ya. Oke, nanti ibu tidak apa-apa. Adik-adik bisa kontak saja ibu, tidak perlu canggung ya menceritakan sesuatu, tidak apa-apa dengan ibu. Nanti ibu juga tunggu kabar dari adik-adik semua. Oke, baik adik-adik, di sini ibu sudah pegang lembar evaluasi hasil. Mungkin ibu perlu instruksi lagi untuk pengisiannya. Jadi ada beberapa kolom pertanyaan di sini. Jadi harapan ibu adik-adik mengisinya pada jawaban yang telah ibu sediakan di samping. Nah, adik-adik mengisinya sesuai dengan keadaan atau perasaan adik-adik. Kalau memang betul bisa diberi centang di kolom yang, kalau tidak ya tidak. Oke, bisa? Bisa. Jadi ulangannya. Oke, lalu digeser saja Melanie. Silakan. Setelah ini adik-adik ada pelajaran lagi tidak? Tidak ada. Jadi langsung pulang ya. Sudah. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Adik, terima kasih sudah mengisi lembar evaluasi ini. Ibu juga ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
Nah, selanjutnya Ibu berharap apa yang adik-adik dapatkan di sini betul-betul adik-adik terapkannya sesuai dengan pendapat yang adik-adik sampaikan tadi. Nah, jadi harap juga jangan lupa nanti minggu depan kita hadir bersama untuk mengevaluasi kembali perilaku sopan santun yang adik-adik betul-betul jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri kembali, kita berdoa dulu. Adik Risa boleh tidak bantu Ibu untuk berdoa? Bisa ya Bu. Silakan. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Boleh adik-adik silakan pulang untuk kegiatan lain. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalian cepat sembuh ya. Iya Ibu, terima kasih. Kalian juga ya kesehatan. Ya. Tidak.